500.000 pertukaran Jepang-India, kesempatan besar di 5 tahun ke depan. Belakangan ini berita digemparkan dengan Jepang dan India baru saja menandatangani kesepakatan besar dalam KTT India-Jepang 2025. Dalam 5 tahun ke depan, kedua negara menargetkan lebih dari 500.000 orang akan mengikuti program pertukaran. Cakupannya luas mulai dari tenaga kerja, pendidikan, riset, hingga budaya. Dari angka tersebut, Jepang berkomitmen untuk menerima sekitar 50.000 tenaga kerja asal India, baik terampil maupun semi terampil, guna mengisi kebutuhan pekerja di berbagai sektor. Namun, kesepakatan ini juga memunculkan penolakan di dalam negeri Jepang. Sejumlah warga turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi, menyuarakan kekhawatiran akan membanjirnya tenaga kerja asing. Mereka menilai kebijakan ini bisa memicu persaingan ketat di pasar kerja lokal, hingga menimbulkan tantangan baru dalam proses integrasi sosial dan budaya. Suara keberatan ini menandai adanya dilema besar. Di satu sisi, Jepang membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk menopang ekonominya yang menua. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih ragu menerima perubahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Hai semuanya, kembali lagi di podcast kita kali ini. Nah, hari ini kami tidak berdua saja teman-teman. Kami bersama dua bintang tamu kita yang bernama Mainah dan juga Nur Naila Cantika Malasari. Perkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya Siti Muslimah Reski Amalia dan juga rekan saya. Nama saya Syafira Nur Cahyani Putri Nugroho. Nah, kalian tahu nggak sih materi apa yang kita akan ambil pada podcast kali ini? Yaitu tentang imigrasi Jepang ke India. Penasaran siapa bintang tamu kita pada podcast hari ini? Yuk langsung saja kita ke videonya. Hai semuanya. Nah teman-teman, kali ini kita sudah bersama bintang tamu kita. Kami izinkan mereka perkenalan terlebih dahulu yuk. Yang pertama ada Saya Mainah. Hai, saya Naila Cantika. Nah, jadi gini teman-teman, India dan Jepang sebenarnya sudah lama berhubungan antar negara karena salah satu faktor penyebabnya yaitu agama. Agama apa? Agama Buddha. Dan beberapa tahun terakhir ini mereka hubungannya semakin intensif. Menurut kamu kira mengapa Jepang dan India beberapa tahun ini berencana untuk melakukan hubungan antar negara? Karena Jepang lagi membutuhkan banyak tenaga kerja dan ada pun yang menua. Sementara India, dia mempunyai banyak sumber manusia yang melimpah. Nah, mulai dari situlah semua mereka ketemu. Nah teman-teman, dan juga India itu salah satu negara dengan populasi manusia terbanyak di dunia loh. Ya, betul sekali. Kira kamu tahu nggak sih berapa banyak populasi manusia yang ada di India sekarang? Sepertinya 1 miliar lebih deh. Betul sekali. Mutmainah, menurut kamu contoh pertukaran pelajarnya itu bagaimana sih? Contohnya, tahun ini ada target pertukaran lebih dari 500.000 orang India dengan orang Jepang untuk 5 tahun ke depan. Itu kan banyak banget. Iya, banyak banget ya, nggak cuma pekerja juga loh yang ada, melainkan pertukaran mahasiswa dan riset universitas. Dan mereka juga loh bahkan mengadakan festival kolaborasi seni, upacara teh, dan workshop origami. Ih, seru banget ya. Bayangin anak-anak sekolah di India bisa ngerasain langsung budaya Jepang, sedangkan orang Jepang bisa belajar yoga atau ayurveda dari Indianya langsung. Selain itu, ada juga kerjasama teknologi ramah lingkungan dan juga kayak energi hidrogen. Jadi bukan hanya sekedar untuk menghijaukan bumi, tetapi juga untuk menjaga planet kita. Kira ada nggak sih pertentangan bagi mereka semua kalau pengumumannya sudah diumumkan? Tentu saja, salah satunya yaitu yang terjadi di Jepang. Siswa Jepang melakukan aksi demokrasi. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tidak setuju dengan adanya pertukaran antara India dan juga Jepang. Nah, terus kalau ngomong di dampak positifnya itu jelas banyak banget. Nah, salah satunya yaitu saling mengenal budaya, pendidikan, dan riset makin maju, serta lapangan pekerjaan lebih luas. Tapi ada juga loh tantangannya, misalnya seperti belajar bahasa Jepang itu kan nggak semudah kalian kira, begitupun juga bahasa India. Kita harus menguasai bahasa mereka agar kita lebih mudah memahami bahasa mereka. Nah, belum lagi kalau soal regulasi visa atau izin kerja itu pasti susah banget nggak sih? Tapi kalau diusahakan pasti bakalan bisa diatasi sih.
Iya sih, tapi menurutku biarkan satu negara itu saling menguntungkan. Jangan sampai ada salah satu negara yang tidak saling menguntungkan karena dua negara ini bekerja sama. Kalau kedepannya sih menurut saya pertukaran ini bisa jadi menjadi luas lah, bisa juga munculnya kolaborasi lingkungan dan juga teknologi. Setuju. Nah, jangan lupa budaya pop juga punya peran seperti anime, drama, Jepang, musik yang dapat membuat masyarakat India tertarik. Sebaliknya, Bollywood juga dapat semakin dikenal di masyarakat Jepang. Pokoknya kalau terus dijaga dan tidak ada konflik antara pertukaran India dan Jepang, itu bisa jadi contoh bagus buat bangsa lain dong. Teman-teman, dapat kita simpulkan dari podcast kali ini, pertukaran antara negara Jepang dan India tidak hanya memberikan pesan budaya, namun juga membuka lapangan luas bagi pekerjaan. Begitupun sebaliknya. Wah teman-teman, gak kerasa nih obrolan kita udah jauh banget. Nah, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Ya, semoga kalian bisa ngerti apa itu pertukaran antara India dan Jepang dan bisa jadi contoh untuk negara lain. Dan juga semoga kita makin terbuka untuk belajar budaya lain. Oke deh, terima kasih banget ya udah dengerin podcast kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sayonara! Wabarakatuh. Shalom. Kelihatan gue. Halo, selamat bering. Apa selamat kocak? Ya, ayahmu. Kami tahu. Nah, dan juga Siti Nurul. Naila cantik. Siti Naila.